Selamat siang anak-anak ibu. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada hari ini. Anak-anak ibu, apa kabarnya semua? Mari kalian tetap semangat belajar ya nak. Jangan ada yang bermalas-malasan. Anak-anak ibu, hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang pencemaran lingkungan, ya, pencemaran lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita ke sana, mari kita lihat dulu apa kira-kira tujuan dan indikator dari pembelajaran pencemaran lingkungan. Indikator dan tujuannya adalah pengertian pencemaran lingkungan, konsekuensi pencemaran lingkungan, dan macam-macam pencemaran lingkungan. Materi pencemaran lingkungan adalah pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau zat atau dimasukinya zat atau makhluk hidup atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya keadaan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat batas tertentu dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik. Nah, perhatikan gambar berikut. Peristiwa pencemaran lingkungan disebut sebagai polusi. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Nah, kapankah suatu zat disebut polutan? Bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan dampak buruk bagi manusia, seperti penyakit dan bencana alam. Nah, salah satunya penebangan hutan yang terjadi akibat ulah tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Usaha itu dilakukan manusia untuk mensejahterakan hidupnya sendiri, karena mereka tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merugikan keseimbangan ekosistem. Nah, kita akan melihat jenis-jenis pencemaran. Yang pertama, pencemaran air, ya. Perhatikan pencemaran air. Nah, air dapat ditemukan di mana-mana ya. Tentunya air itu dapat tercemar. Pencemaran air itu apa sih pencemaran air? Yaitu masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam air, ya, atau berubahnya keadaan fisik air akibat aktivitas manusia. Nah, itulah pencemaran air. Tanda-tanda air yang tercemar adalah sebagai berikut. Air itu berubah warna, berubah rasa atau bau, keruh. Nah, apakah penyebab pencemaran air? Yaitu buang sampah sembarangan, penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan, dan tumpahan minyak. Nah, bagaimanakah dampak pencemaran air? Yang pertama adalah banjir, erosi, wabah penyakit, dan merusak ekosistem. Nah, indikator air yang tercemar adalah secara fisik tingkat kejernihannya, perubahan suhu, warna serta bau daripada air itu, ya. Itu pencemaran air itu. Yang kedua, ciri-ciri air yang tercemar adalah secara kimiawi perubahan pH. Yang ketiga, secara biologis mikroorganisme ada atau tidak berupa patogen di dalamnya. Penyebab pencemaran air adalah sebagai berikut.
pembuangan limbah industri ke perairan atau sungai, danau, atau laut. Yang kedua adalah pembuangan limbah rumah tangga ke sungai seperti air sucian, air kamar mandi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang keempat adalah terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Yang kelima, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Yang keenam, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Ketujuh, tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumber minyak lepas pantai. Nah, akibat pencemaran air. 1. Kematian biota air, sumber penyakit, dan kerusakan ekosistem. Itulah akibat pencemaran air. Kematian biota air, yang kedua sumber penyakit, dan yang ketiga adalah kerusakan ekosistem. Nah, yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan tanah. Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Komponen bahan pencemaran tanah adalah sebagai berikut. Limbah domestik, yaitu suatu limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Berdasarkan wujudnya, limbah ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 1. Limbah cair domestik, dan yang kedua limbah padat domestik. Limbah cair domestik adalah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Contoh limbah domestik ini adalah air bekas cucian yang mengandung deterjen, minyak, air yang terbuang saat mandi yang mengandung banyak sabun dan kotoran manusia. Limbah-limbah ini memang tidak terlalu mengganggu lingkungan bila jumlahnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi, bila terakumulasi dan menjadi banyak, limbah ini dapat menjadi suatu masalah bagi kehidupan organisme lainnya. Contohnya, kelestarian ekosistem sungai yang ada di daerah perkotaan. Limbah padat domestik yaitu barang-barang bekas yang tidak bisa digunakan serta perabotan rumah tangga pada akhirnya kita buang dan menjadi bahan pencemar lingkungan. Yang kedua, limbah industri, yaitu berupa limbah industri sisa-sisa pengolahan industri seperti terlapisan logam dan industri kimia lainnya. Yang ketiga adalah limbah pertanian, yaitu bahan yang dibuang dari sektor pertanian, misalnya sabun, tempurung kelapa, jerami, dedak, serta berupa sisa-sisa pupuk kimia yang kita pakai untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Nah, anak-anak ibu, apakah dampak yang ditimbulkan pencemaran tanah adalah pada kesehatan timbul bibit penyakit, pada ekosistem mengganggu keseimbangan ekosistem itu. Nah, itulah dampaknya. Yang berikut, penanganan pencemaran tanah dengan cara remediasi, yaitu membersihkan tanah yang tercemar. Yang kedua, bioremediasi, yaitu bioremediasi itu adalah
bioremediasi itu adalah pembersihan pencemaran tanah dengan mikroorganisme atau jamur atau bakteri. Itulah penanganan pencemaran tanah. Nah, upaya mengatasi pencemaran tanah adalah sebagai berikut. Memilih sampah mudah terurai, menggunakan sampah organik, kemudian mengadakan penyuluhan sampah, mengurangi penggunaan pestisida buatan. Nah, kita lanjutkan anak-anak ibu. Nah, maka sekarang kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pelajaran kita untuk siang hari ini. Ibu harap kalian kerjakan baik-baik, catat dalam buku catatan kamu dengan rapi, supaya nanti kalian bisa membacanya berulang-ulang. Demikianlah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya.